kita lihat ciri morfologi atau keunikan bekantan. Dia punya selaput renang. Oh, Itu satunya primata yang bisa berenang dan menyelam, itu cuman bekantan. Halo teman-teman, ketemu lagi nih di channel kita Banjarmasin Post News Video. Kali ini di playlist apa, Jul? weekly animal. Oh, hari ini hewan yang mau kita videokan apa nih, Jul? Bekantan. Jadi teman-teman, bekantan ini adalah primata endemik Kalsel nih, Kalimantan Selatan punya. Kebetulan kita sudah ada di tempat Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, Banjarmasin ya. Ikuti aku guys. Bisa lihat dong hijau-hijau semua di sini guys. Oke. Halo, Selamat datang. Oke, selamat siang. Bekantan Rescue Center Banjarmasin. Dengan Mbak Amelia bener ya? Betul. Oke, ini Juli punya kesempatan ketemu sama Mbak Amelia dan para relawan di sini ya. Ya, Oke. di sini dong. Tapi sebelum kita, kalau misalnya Mbak Juli mau lihat di sini, kita harus menggunakan protokol kesehatan dulu ya. Kita mau Oke. suhu tubuhnya dulu. Jadi ini masa pandemi ya teman-teman, nggak menghalangi kita untuk ngelihat hewan endemiknya Kalimantan. Oke. harus pakai. Hand sanitizer. Iya, karena di sini kan pusat rehabilitasi bekantan ya. Beda kalau misalnya kita berada di lokasi kebun binatang yang memang itu terbuka untuk umum. Nah, kalau di pusat rehabilitasi bekantan, di mana di sini kita juga bekerja sama dengan BKSDA Kalimantan Selatan. Jadi pastinya kita harus melakukan protokol kesehatan. Tanda kutip nih, ibaratnya nih, ini adalah perawatan bekantan, rumah sakitnya gitu ya. Oh, Jadi iya. memang kunjungan ini terbatas. Yang pasti memang lebih diarahkan kepada untuk tindakan medis, kemudian juga ada penelitian, dan Tapi juga nggak boleh. mengedukasi. Oh, nggak boleh untuk umum ya, Mbak ya? Iya, nggak boleh untuk umum. Jadi memang terbatas. Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia, Indonesia ini hmm. punya program, salah satunya itu Bekantan Rescue Center atau kegiatan rescue atau evakuasi, kemudian rehabilitasi sampai pelepas liaran bekantan di alam liar. Jadi sudah banyak yang dilepas liarkan dong. Alhamdulillah sudah, dan kita sudah melakukan kegiatan rescue bersama BKSDA itu kurang lebih 52 kali ya. Sebagian besar itu ada yang pernah dilepas liarkan bersama Ibu Menteri. Jadi Ibu Dr. Titi Nurbaya pernah melepas liarkan bekantan bersama kita tahun 2017 kemarin. Ada 4 ekor yang berhasil dilepas liarkan setelah sehat dari masa recovery. Jadi ini tujuan akhirnya teman-teman di sini adalah untuk pelepas liaran nanti, Mbak ya. Jadi di sini adalah masa pemulihan. Jadi bekantan hasil, ada yang hasil sitaan ya, karena ada perdagangan ilegal kan. Kemudian ada yang konflik dengan masyarakat. Kemudian ada juga yang menyeberang jalan ketabrak. bener, Kan banyak banget kan laporan di media banyak, sosial. Terus ada bekantan yang migrasi kemudian ke setrum listrik. Nah, apalagi yang dulu tuh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu banyak sekali makan korban juga, nggak cuma manusia yang dirugikan tapi juga satwa liar banyak yang dirugikan, salah satunya bekantan yang jadi korban. Apalagi bekantan ini kan termasuk satwa dilindungi ya, primata endemik yang dilindungi oleh undang-undang. Endemik nih maksudnya nggak ada di tempat lain, Mbak ya? Betul, jadi endemik atau endemisitas itu artinya sebaran dari fauna tersebut, atau misalnya flora endemik ada juga ya. Jadi hanya berada di area tersebut. Nah, kalau bekantan ini endemiknya Kalimantan. Jadi di seluruh Kalimantan, tidak hanya di Indonesia tapi juga negara tetangga kan ada Sabah, Sarawak, nah itu juga terdapat sebaran populasi bekantan. Jadi nggak ada di tempat lain selain. Nggak ada di tempat lain kecuali di kawasan konservasi ex situ, misalnya di kebun binatang. Kita mau lihat-lihat bekantan yang ada di sini. Ada berapa sih, Mbak, jumlahnya? Sekarang tersisa ada 4 ekor bekantan dan kita sudah melepas liarkan bulan April tadi bersama BKSDA 4 ekor. 4 ekor. Ya. Paling banyak ada berapa, Mbak, di sini bekantan yang pernah ada di sini Yang gitu? pernah ada di sini pernah kita rawat itu sekitar 13 ekor bekantan. Dalam satu waktu ya pernah dirawat ya. Ya, betul. Kalau Dan- di total-total, Mbak, Kenapa? bekantan yang pernah singgah di sini gitu? Ya tadi kita pernah mengevakuasi 52 kali 52. ya. 52 kali dan pernah paling banyak di sini ada 13. Tapi nggak cuma bekantan sih, pada akhirnya kita juga mensupport program pemerintah. Itu satwa liar lainnya yang dilindungi juga akhirnya turut dievakuasi dan rehabilitasi kalau misalnya dia ada luka ya. Ini kebetulan pas jam menuju siang kita mau kasih makan bekantannya dulu perawatannya. Ini makanannya apa, Mbak? Makanannya coba sini.
Oke. Jenis-jenis pakis yang biasanya disukai oleh bekantan nih. Kenapa mereka suka pakis? Kan ciri khas habitatnya bekantan tuh lahan basah ya. Nah, di rawa itu kan biasanya banyak ditemui jenis, kalau kita bilangnya kelakai. Nah, ada kelakai, ada lagi jenis piai, kemudian mangur perambai. Nah, Soneratia cassiolaris itu salah satu kesukaan mereka. Kemudian kalau ini yang jenis, kalau orang sini bilangnya supan-supan. Nah, biasanya kan kalau di rawa-rawa juga sering kita temui ini. Ini sayur Itu yang sebenarnya- bisa dimakan manusia juga. Betul, ini sebenarnya juga makanan manusia. Dan bekantan juga mengkonsumsi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di alam ya, apa yang dikonsumsi satwa liar sebenarnya juga bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi orang-orang kita terdahulu sebenarnya kearifan lokalnya kalau melihat satwa liar itu ada mengkonsumsi satu jenis tumbuhan tertentu, itu bisa jadi itu adalah pakan utama, bisa jadi itu obat. Oh ya. Bisa jadi itu mengandung obat. Jadi orang-orang terdahulu tuh melihat dari hewan juga. Melihat kebiasaan alam lah ibaratnya ya. Belajar dari hewan gitu. Betul, belajar dari alam. Ngomong-ngomong, kita nggak ngelihat buah nih Mbak. Kok bekantan nggak makan buah ya? Ya, jadi kalau jenis pakannya sendiri coba lihat ya, mereka lebih suka makan dedaunan. Jadi 90% itu makan pucuk dedaunan. Biasanya kan persepsi masyarakat semua monyet itu makan buah-buahan, khususnya pisang yang masak ya. Tapi kalau bekantan itu Beda, 9% pucuk dedaunan. Makanya dia dibilang monyet pemakan daun atau folivorus. Bekantan ini keluarga monyet juga gitu Mbak? Betul. Jadi dalam taksa primata itu ada yang golongan kera, ada yang golongan monyet. Nah, kalau misalnya kita orang awam kan biasanya dianggap sama ya monyet ya kera kan. Betul, tapi sebenarnya beda. Jadi kalau yang disebut itu monyet itu yang punya ekor. Ekor panjang. Nah, kalau misalnya golongan kera itu biasanya nggak kelihatan, walaupun dia punya tulang ekor, tapi nggak keluar muncul menjuntai panjang. Tuh. Jadi perbedaannya teman-teman. Perbedaan monyet dan kera. Oh beda ya. Dilihat dari ekornya tadi. Iya. Kalau habitat aslinya sendiri bekantan ini daerah yang seperti apa? Nah, Di kalau Kalimantan Selatan ya? ya, khususnya kalau di Kalimantan Selatan memang ya di lahan basah. Jadi ada hutan mangrove yang dominan tegakan Soneratia cassiolaris, ada juga yang di hutan yang pesisir yang mangrove pantai. Nah, itu biasanya kita melihat di daerah Kota Baru. Nah, itu kan. dekat air Iya, gitu. betul, iya betul. Nah, kenapa jadi memang dominan dia di situ? Kita lihat ciri morfologi atau keunikan bekantan. Dia punya selaput renang. Iya, bisa berenang. Jadi satu-satunya primata yang bisa berenang dan menyelam itu cuman bekantan. Kemarin ada video yang berenang di Betul, ada yang viral ya dulu ya. Nah, itu dia di sisi selaput jari tangan, kemudian di jari kaki itu ada selaput renangnya. Nah, itu keunikannya bekantan. Kemudian kan kalau lihat bekantan tuh hidungnya mancung panjang ya. Itu hanya pejantan dewasa. Kalau misalnya yang betina enggak. Kalau anak-anak juga enggak. Jadi kalau melihat kita lihat, oh ada bekantan mancung panjang dewasa, oh itu pasti pejantan dewasa. berkenaan dengan hidung tadi Mbak. Kalau hidung mati gitu ya. Itu banyak banget mitos berkembang. Gitu. Sama ada ini Mbak, katanya kan bekantan ini mancung, bener nggak sih ini? Mohon maaf nih, agak menyalahi ilmu pengetahuan nih. Langsung aja tanya. Bener nggak sih ini jelmaan ataupun reinkarnasi dari orang yang mancung-mancung gitu ya? Gitu ya. Zaman dahulu gitu. Apalagi dibilang orang Belanda ya, yang dikutuk oleh orang lokal karena menjajah kita gitu ya. Ya, jadi Mbak sendiri nih. ya jadi sebenarnya itu cuma mitos ya, hoax itu. Jadi guys. sebenarnya ada yang bilang kalau hidung bekantan kalau mancung panjang disentuh mati katanya gitu ya. Sebenarnya sih bukan seperti itu, bukan langsung mati, tapi memang ketika kita berinteraksi dengan satwa liar, bisa jadi satwa liar tersebut langsung stres. Nah, stresnya bekantan ini ngambek, bisa overdosis makanan, atau dia nggak mau makan sama sekali, akhirnya mati. Jadi bukan karena pas dipencet ini langsung mati, enggak sih. Cuman karena pasti berakibat pada stresnya yang cukup tinggi gitu, karena dia nggak bisa berinteraksi langsung dengan manusia kan. Nah, kemudian yang kedua, yang dikatanya itu reinkarnasi, bukan sih. Kalau itu kan nanti memang ada teori evolusi Darwin yang katanya manusia berevolusi ya dari kera ya. Nah, itu sebenarnya ya tergantung keyakinan aja sih. Kalau misalnya dari sisi ilmu pengetahuan kan kita memiliki taksonomi tersendiri. Manusia ya manusia, kemudian primata ya primata gitu. Dan ada lagi loh satu keunikannya. Jadi kalau misalnya lihat bayi bekantan ya, bayi bekantan tuh warnanya hitam. Hitam. Iya, jadi biru kehitaman.
Nanti kalau dia sudah mulai besar, baru nanti warnanya berubah menjadi kuning orange. Itu kenapa bisa beda gitu, Mbak? Warnanya? Itu memang faktor alamnya seperti itu. Jadi ketika kita melihat ada bayi warnanya hitam, atau misalnya ya ada orang kan biasanya perdagangan ilegal satwa ya, kita lihat banget ada bayi-bayi ada warna hitam, itu sebenarnya bisa jadi bayi bekantan. Dan yang bahayanya itu mereka biasanya membunuh induknya untuk mendapatkan bayi bekantan. Nah, kalau teman-teman tahu tentang informasi ini bisa dilaporkan kok dengan lembaga yang berwenang. Misalnya kalau di BKSDA kan ada polisi kehutanannya, atau di aparat kepolisian juga bisa dilaporkan, karena bila ada perdagangan satwa liar itu sebenarnya ada sanksinya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Jadi sanksinya itu hukuman badan 5 tahun penjara, kemudian dendanya 100 juta rupiah. Oke. Ya. Ini sanksinya. Iya. Berarti bisa dilaporkan ya kalau menemui ada kejadian begitu. Jadi guys, jangan melihara satwa liar yang dilindungi ya guys, karena itu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Kalau misalkan untuk himbauan masyarakat gitu, yang menemukan bekantan di jalan atau di mana gitu, terus gimana cara untuk mengasuhkan bekantan-bekantannya ke rescue center sini? Jadi sebenarnya kalau masyarakat ini menemui ada kasus konflik atau kebakaran hutan dan lahan, atau bahkan ada yang menjadi korban perdagangan ilegal ya satwa liar. Nah, ini bisa dilaporkan langsung. Sebenarnya ada 2 jalur. Pertama langsung ke BKSDA. Itu BKSDA Kalsel punya call center yang namanya Bekantan Call Center ya. Ada nomornya. Kemudian kalau di Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia juga kita punya call center. Jadi nomornya bisa dicatat ya teman-teman. 0812 58 26 2218. Dan kita juga punya media sosial Sahabat Bekantan untuk Instagram, kemudian Facebook Sahabat Bekantan Proboscis Monkey Conservation. Jadi teman-teman yang misalnya melihat ya kasus tersebut itu bisa melapor ke kita. Kemudian kita juga menghimbau buat masyarakat yang memang masih memelihara bekantan dan satwa liar lainnya yang dilindungi itu jangan lagi dipelihara, karena sebaik-baiknya satwa liar itu kita lihatnya di alam liar, bukan di dalam kandang. Nah, jadi sebenarnya nama itu kita di sini kan untuk mendukung program pemerintah ya, karena teman-teman perlu tahu bekantan kita itu satu dari 25 spesies prioritas yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Bekantan ini adalah spesies kunci yang menjaga keseimbangan hutan lahan basah kita. Apalagi Kalimantan Selatan dominannya adalah hutan lahan basah. Karena dia berperan sebagai agen regenerasi hutan. Ini kalau nggak ada yang makan pucuk dedaunan, yang menata hutan-hutan lahan basah, itu nggak mungkin bisa berkembang dengan baik hutan lahan basah kita. Bener juga ya Mbak ya. Kemudian dia juga agen biodiversitas. Kan dia makan 10%-nya buah-buahan. Jadi biji-bijian yang dia makan dari buah-buahan itu dia membantu menyebarkan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Penyemayan semacam itu. Betul, sehingga terjadilah keanekaragaman hayati di hutan lahan basah Jadi kita. perannya dia itu selain nggak cuma sebagai maskot, Nggak cuma sebagai maskot aja, tapi nggak. punya peran besar bagi alam. Betul, dia memegang kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kita lihat tadi Mbak ya, Ya. untuk mengcover tempat ini berarti ada relawan. Ada berapa banyak sih Mbak relawannya kita? Kalau relawan itu kita mulai dari puluhan bahkan ratusan ya. Jadi memang relawan ini tersebar dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai profesi, dan kita juga mengajak kalau ada teman-teman yang memang berminat ke arah satwa liar, itu bisa langsung mengontak kita tadi di call center yang tadi. Untuk mau jadi relawan syarat-syaratnya apa, terus apa aja yang diperlukan? Ya. Kita boleh tanya Mbak ya? Ya. Ya. Jangan dijawab dulu Mbak. Oke. Kita jawab di video kita selanjutnya. Baik.